Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran untuk persiapan SNBT tahun 2023 untuk materi penalaran matematika. Oke, sebelum mulai perlu diingatkan seperti biasa silahkan isi absen yang sudah di-share di grup WhatsApp ya. Kemudian jangan lupa juga cek video pembahasan TO. Analisisnya kan udah keluar ya, Hamid ya? Ya, udah. Udah dilihat belum analisisnya? Baru sebagian sih. Nah, itu Belum dilihat. semuanya. Maksudnya kurangnya di mana kan bisa dilihat tuh. Salahnya di mana, terus pelajari lagi. Kan video pembahasan ada tuh. Bisa fokus ke yang salah-salahnya. Atau mungkin ya, kecuali misalkan ada soal-soal yang memang kamu eh jawabnya sebenarnya ngasal gitu ya. Tapi ternyata benar. Nah, itu juga bisa dipelajari. Jangan kemudian itu benar dianggapnya udah aja lewat. Padahal kan kebetulan gitu. Benarnya itu karena kebetulan. Ya, maka dicek yang kuantitatif atau penalaran matematika Hamid udah ada yang dilihat. Oke, soal terakhir nomor 20 di sini Udah. ya di lingkaran atau lingkaran Ini dalam apa suara segitiga siapa? Mer? ini ya ini materi Mer? Hoi, Suara siapa? ini TO Oh, pamer maksudnya. kagak ini kemarin waktu kemarin Ya lihat TO-nya nggak di pas pelajaran juga dong. enggak webnya masih nyangkut jadi mau dihapus. Oh, terus udah beres, Yuk, Mer? udah. Ada Tapi kendala? yang kuantitatif belum, baru nalar. Oh, aman yang penalaran. Aman. Ternyata gampang. Hah? Ternyata gampang soalnya. Tapi Cuman, kemarin, cuman harus baca doang. Iya. Tapi oh, kemarin dapat lumayan sih, ya 500. udah. Ya Berarti tapi yang tetap aja kuantitatif, 500. yang kuantitatif tuh, yang kuantitatif mah lumayan. Hmm. Kemarin Karena dapat kan berapa ya? ya nanti dilihat aja deh, ya. Nah, Hmm. sekarang kita lihat soal ininya, bukunya, Iya materi. bagus. 574. Alhamdulillah deh. Tapi TO gambaran ya, Mer ya. Iya toh. Gambaran aja. Nggak tahu nanti pada saat pelaksanaan apakah kamu bisa lebih tinggi, apakah bisa lebih rendah. Rendah. Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi mudah-mudahan bisa lebih tinggi. Itu Hmm. hanya gambaran saja. Jadi di saat TO-nya udah bagus-bagus terus, jangan nyantai-nyantai juga. Karena kan nanti di soal asli kita nggak tahu. Banyak faktor Hmm. kan, maksudnya apakah nanti kamu datangnya tepat waktu, nggak ada gangguan, nyari lokasi dan segala macam. Hal kayak gitu harus diperhatiin. Maka sebisa Iya. mungkin nanti datang lebih awal. Masalah ya. Ya, jangan sampai apa kondisi badan tidak dijaga akhirnya pada saat tes tidak bisa dimaksimalkan kan banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang kayak gitu harus bisa diminimalisir jadi jaga kesehatannya nanti ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, silahkan dilihat terakhir kita sudah bahas sampai nomor berapa. Ayo lihat. Nomor berapa ya? Ya Pak Rudi mah tahu justru kan biar ngecek Pak Rudi kan bisa lihat di rekaman, coba dilihat ditulis nggak itu di ini di apa di pinggir-pinggirnya Tulis. ya. Atau kalau ditulis lihat yang masih kosong yang mana. Atau mungkin udah pada dicoba. Jadi isi semua. Coba dicek nomor berapa. Terakhir tuh nomor nomor 2 bukan sih? Nah, jadi nomor 2. Mer Nomor coba dua cek yang Mer. itu. Nomor 2 yang mana? Eh, Kita udah di paket.
paket ketiga, Bang. Ya, pakai 3 nomor. Ayo, Mer, cek coba, Mer. Iya, Sat. Terus Sat, pindah tempat. Ada nggak, Mit? Kalau di sini Dana paket 3 nomor 2. Pakai 3 nomor 2. Hari Hamid Apa nomor nyatet apa nomor 10? screenshot? Hamid nyatet apa Nomor 10 screenshot? kan? Hah? Nyatet apa screenshot? Screenshot. Ya lo lihat aja di screenshotan yang terakhir. Oh iya. Terakhir tuh loh, nomor 13 12 bukan sih? 14 ya? Apa 15? Halah, 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 halah. Gimana ini? 15. Lihat Nomor screenshotannya. 11. Terakhir 11 ya? Terakhir nomor 11. Iya. Oke. Pak Rudi mulai dari cara membuat grafik. Pak Rudi ingatkan kembali. Ya, karena nanti nyambung. Walaupun untuk di soal nomor 12 sih nggak terlalu ya, karena kita bisa menggunakan gambar, bisa juga menggunakan konsep aljabar dihitung sesuai konsepnya. Nah, sekarang Pak Rudi ingatkan terlebih dahulu yang pertama cara membuat grafik fungsi fx. Coba Mit, langkah pertama apa? Apa tuh? Ini cara membuat grafik fungsi, langkah pertama apa? Ini kan udah kita bahas. Cuma mengingat kembali Buat itu, karena nyambung di soal berikutnya. Yang pertama apa? Lihat screenshotannya. buat kurva. Iya, karena kurva itu grafik nih, grafik kurva, gambar. Maksudnya langkah-langkahnya apa? Yang pertama ngapain dulu? Masih ada nggak screenshotannya? Masih. Ya, sok dilihat. Oh, itu faktorin. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi, pertama kamu buat gini deh. Kalau kamu nggak mau mengingat selengkap ini juga, pokoknya yang pertama jadi ini ya 0 gitu. Pakai bahasa sendiri deh, ingetinnya. Pertama jadi Oh ini iya, nya iya. sama dengan 0. Kedua, X-nya yang kita jadikan 0. Boleh tuh ditukar. X-nya dulu yang jadi 0, Y-nya jadi 0, nggak masalah. Ya. Kalau yang baru ditulis di sini kan pertama Y-nya dulu kita ubah jadi 0. Ya hitungan kan harusnya udah bisa. Almer, Hamid harusnya udah bisa kan. Jadi kita nggak bahas lagi hitungannya. Langkah-langkahnya diingat. Jadi pertama buat Y-nya sama dengan 0. Kedua jadikan X-nya sama dengan 0. Ya. Ketiga, tentukan titik tengah sumbu simetri. Rumusnya ini kalau mau pakai rumus. Kemarin udah kita bahas. Kalau mau pakai gambar, boleh pakai gambar. Ya, kalau lihat di gambar nih maksudnya. Boleh pakai cara yang lihat di gambarnya gitu. Mana yang tengah-tengahnya. Kemudian tentukan titik puncak. Sumbu simetri ini akan menjadi titik puncak. Titik-titiknya nih, yang X-nya ini akan menjadi titik puncak. Gitu. Sehingga substitusikan, maka Y-nya itu akan menjadi titik puncak juga. Atau gunakan rumus ini, negatif B per 2A, negatif diskriminan per 4A. Dengan diskriminan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Ya. Kemudian untuk mencari titik tengah tadi, contoh di sini negatif 1 boleh juga dijumlahkan. Jadi jumlahkan dari sini nih. Ini kan negatif 1, berarti jumlahin negatif 1 ditambah 3 dibagi 2.
Pokoknya yang di sebelah kiri ditambah yang sebelah kanan dibagi 2 gitu ya. Ini kan berarti 1. Ya enggak? Contoh Hamid, misalkan Pak Rudi gambarnya gini, ini kan enak ada angka-angkanya. Misalkan di soal ternyata gambarnya seperti ini. Nah, di sininya 3, di sininya 7. Berarti tengah-tengahnya 2. 2. 7. Tengah-tengahnya berarti 4. Oh, 4. 4. Eh, Kan ini barusan baru dikasih tahu. 3 tambah 5. 7. Oh, 3 tambah 5. 7 dibagi 2. Iya. 2 tadi benar. 10, 5. 2 dari mana? Maksudnya 2 tuh dari 3. 2 langkah kan kita baru diminta ininya titiknya. Kalau misalkan kita lihat di sini nih 3 sampai 7. Tengah-tengahnya mana? Ya ini kan tengah-tengahnya tuh. 5. Iya, gitu. Makanya boleh dijumlahin. Yang kiri ditambah yang kanan dibagi 2. Oh, ya. Oke. Gimana ini? Almer, udah lebaran. Emang tiap pagi kayak gini, Tot. Oh. Biasa. Oke, diingat ya, ini langkah-langkahnya. Saiful Rahman, nyalain videonya Saiful Rahman. Oke, kita sudah bahas kemarin soal yang nomor 10. Mer, baru di mute dulu ya. Nanti kalau misalkan mau ngomong nyalain aja. Oke, lihat. Di sini kita sudah bahas soal ini kemarin. Yang Saiful Rahman bilang, wah ribet juga gitu. Padahal kalau sudah tahu langkah-langkah yang tadi, ini nggak seribet yang dibayangkan. Ya, ini soal yang nomor 11 yang terakhir kita bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini, kalau misalkan mau pakai gambar nggak masalah sebetulnya. Bisa saja, ya. Tetapi lebih efektif dengan memahami konsepnya. Karena di sini disebutkan bahwa parabola dengan garisnya itu berpotongan. Artinya kalau berpotongan, bisa kita buat Y sama dengan Y. Y di persamaan parabola akan sama dengan Y di persamaan garis. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Kita substitusikan ke persamaan garisnya. Tadi kan persamaan garisnya Y sama dengan 2X ditambah 3. Ya, nih gini nih. Nih Y nanti perlu ditambahin dulu deh. Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, Y-nya boleh diubah dengan persamaan kuadrat tadi. Nih, yang ini nih. Ganti dengan yang ini. Kan ini sama-sama Y. Sehingga jadi seperti ini. X kuadrat dikurang 5 sama dengan 2X ditambah 3. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini gimana? Tinggal pindahkan ke ruas kiri. Setelah dipindahkan di ruas kiri jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Maka Hamid, selanjutnya diapakan, Mid? Faktorin. Faktorin. Sok coba faktorin, Mid. Eh, X X min 4 Terus, X plus 2. ya. X tambah 2, X dikurang 4 gitu ya. Maka X-nya berapa? X min 2 atau X-nya plus 4. Ya. Terus, ini kan kita baru dapat X-nya nih. Negatif 2, negatif 2, negatif 2, 4, 4. Berarti A, B, C, D, E ada kemungkinan. Karena X-nya bisa negatif 2, bisa 4. Tinggal kita pastikan Y-nya berapa gitu. Untuk memastikan Y-nya berapa, substitusi lagi. Boleh ke persamaan garis, boleh ke persamaan kuadrat. Baru disarankan ke persamaan garis aja di soal ini karena lebih mudah hitungannya. Sehingga pada saat X-nya sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2X tambah 3. Berarti berapa, Mit? Sama dengan Negatif minus 1. 1. Ya, maka negatif 2,
negatif 1. Negatif 1. Ada nggak negatif 2, negatif 1? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Berarti kita cek yang X sama dengan 4. Y-nya berapa? 2X. Ya 11. Hah? Berarti titik potongnya 4,11. 4,11. Gitu. Hmm. Maka jawabannya yang Eh, ya gitu soal nomor 12. Paham gak nih? Paham, paham. Oke, silahkan oh, di screenshot. Ini si Noval suka masuk gak di pelajaran yang lain? Ada? kadang-kadang Oh, ada. kadang-kadang. Nanti salamin gitu dari Parodi ya. Ini nggak pernah masuk ini. Itu X kuadrat bisa jadi min Y. Yang mana? Yang ini. X kuadrat jadi Y. Jadi, ya, ya. Oh, Ya, itu bisa. bisa. Maksudnya, Bisa karena dia disebut di sini titik potong. Ini kan berpotongan. Kalau berpotongan itu berarti persamaan itu boleh kita samakan. Contoh misalkan ada garis nih, ada garis dia berpotongan di sini kan? Artinya pada saat persamaannya kita samakan, dia akan berpotongan di titik ini. Nah, kalau dia ini kan persamaan kuadrat. Kalau misalkan persamaan kuadrat kan gini, ini kan dia A-nya lebih besar dari 1, berarti dia terbuka ke atas. Ginilah gambarnya. Kemudian persamaan garisnya 2x, misalkan gini, dia garisnya gini. Nah, maka berpotongan di titik ini. Pada saat dia berpotongan seperti ini, ya, pada saat berpotongan seperti ini boleh disamakan. Persamaannya itu kita gabungkan. Di sini kan ada Y sama dengan 2x tambah 3, ini persamaan garis. Kemudian persamaan kuadratnya yang ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Maka Y-nya boleh diubah. Boleh persamaan kuadrat disubstitusi ke persamaan garis atau sebaliknya yang persamaan garis disubstitusi ke persamaan kuadrat, sama saja. Oke? Pokoknya kalau berpotongan maka gabungkan saja persamaannya. Sudah cukup ya yang soal ini? Ada pertanyaan nggak? Arkan, videonya dinyalain Arkan. Ya, Tat. Nyalain videonya. Gak bisa wallpaper, Tat. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Sidki, videonya nyalain Sidki. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita sekarang di soal nomor 13. Nah, ini yang tadi Parudi bahas. Mer, nyalain videonya, Mer. Oke. Kenapa tadi Parudi bahas dulu cara membuat grafik dan langkah-langkahnya? Karena kita gunakan di sini. Perhatikan grafik parabola di bawah ini. Lihat, berarti ini yang paling kirinya kan negatif 1,0. Yang ini 4,0. Maka cara cari titik tengahnya tadi gimana, Almer? Almer, digabungin. cara nyari titik tengahnya sumbu simetri digabungin gimana? Ini gambarnya udah baru diperjelas nih gambarnya. Ada angka-angkanya. Oh, Kalau di iya, situ kan iya, nggak iya. ada angka-angkanya. Min 1 tambah 4 bagi 2. Nah, negatif 1 tambah 4 bagi 2. Berapa tuh? 2. Hehehe. 2. 1 koma. Iya, iya.
3/2 ya, atau 1,5. Nah, lihat di sini, sumbu simetri di sini X sama dengan -1, bener gak? Salah. Ya, gitu kan, nggak Bener. lama untuk jawab soal ini. Titik puncak 1,-9, bener gak? Ya salah, kenapa? Karena sumbu simetrinya aja ini 1,5, kecuali di sini 1,5 di depannya nih, ya. Kalau di depannya 1,5 baru Y-nya cek bener apa enggak. Kalau ini X-nya aja udah salah. Berarti udah pasti salah. Sekalipun yang ini benar misalkan. Ya salah, orang yang pertamanya salah, yang pertama harusnya kan 3/2. Jadi ini juga salah. Gitu. Nomor 3 salah. Karena sumbu simetri itu akan menjadi titik puncaknya sebagai X ya. Ini kan sumbu simetri itu garisnya, garis yang ada di tengahnya. Tetapi titiknya akan menjadi titik puncak nantinya. Gitu. Sekarang yang nomor 3, garis Y sama dengan negatif X menyinggung parabola di titik 1,3. Ini mah cek. Gini, Y sama dengan negatif X tuh garisnya kayak gini. Nih, kan Y-nya misalkan nih, Y-nya 1, maka X-nya -1. Y-nya 2, X-nya -2. Sehingga kalau kita gambar garisnya, garisnya yang seperti ini. Lihat, nih yang baru dibuat yang warna merah. Ini garis yang dimaksud, Y sama dengan negatif X. Nah, dia sebutkan garis Y sama dengan negatif X itu menyinggung parabola di titik 1,3. Sedangkan titik 1,3 itu ada di sini kan? Nah, ini nggak ada nih, nggak ada menyinggung gitu. Ya, sehingga yang nomor 3 salah. Tinggal yang nomor 4-nya. Yang nomor 4 itu ingat, di matematika biasanya nih antum disuruh membuat ada persamaan, disuruh buat grafiknya. Sekarang ini grafiknya ada, dibalikin lagi berapa persamaannya katanya kan. Nah, ini ditanya persamaannya. Nah, cara membuat persamaan, nih baru dikasih konsepnya. Silahkan nanti di screenshot, dipahami. Pertama, kita harus perhatikan gambarnya. Di gambar itu yang diketahui apa? Kalau diketahui titik puncak, maka gunakan rumus ini. Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Kalau diketahui titik puncaknya. Ini diketahui nggak titik puncaknya? Di gambar ini. Enggak. Enggak, Oh kita iya. nggak tahu. Oh, Nggak enggak, tahu enggak. ini titik puncaknya berapa ya. X-nya tahu 1,5. 5. Y-nya harus pastiin dulu. Ya berarti nggak usah pakai ini. Jangan pakai rumus yang ini. Yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X itu yang ini. Ini kan -1, artinya -1,0 kan. Sekalipun di soal ditulisnya cuma -1 doang. Di soal kan lihat di bukunya. Itu kan ditulisnya -1 aja. Itu sebetulnya -1,0 kan gitu. 4 berarti itu sebetulnya 4,0. Yang bawah -4 itu artinya 0, -4. Nih, yang di sini ini -1,0, ini 4,0, ini 0, -4. Nah, artinya untuk soal yang ini cocok nih kita gunakan yang kedua. Rumusnya ini, Y sama dengan A dikali X dikurangi P1 dikali X dikurang P2. Dan yang ketiga, kalau diketahui 3 titik yang dilalui oleh kurva. Ya, substitusikan ketiga titik tersebut. Ini ada 3 titik nih. 1, 2, 3. Cocok gak pakai ini? Nggak cocok, karena ini lebih panjang. Maksudnya kalau ini tuh lebih cocoknya kalau ada 3 titik yang sembarang. Titiknya teh misalkan di sini, di sini, di sini gitu ya. Nah, itu lebih cocok pakai yang ketiga. Tapi kalau 3 titiknya kayak gini nih sumbu, ya lebih baik pakai yang kedua. Terus ada titik puncaknya, ada titik melalui, maka gunakan yang pertama. Gitu ya. Jadi untuk yang ini kita bisa gunakan yang kedua. Sehingga substitusi saja. Kan di situ -1,0 berarti P1-nya -1. X dikurang -1 sama saja dengan X ditambah 1. Sehingga kita tulis Y sama dengan A dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 4. Paham sampai sini? Nah, sekarang di sini
kita sudah bisa hitung ini, tapi sebetulnya nih, X kali X itu kan, nanti kan ada tuh persamaannya. Tetapi kita belum tahu A-nya berapa. Sehingga cari dulu nilai A ini. Sebelum kita lanjutkan hitungannya, cari dulu nilai A-nya. Gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya gini. Kita substitusikan titik yang tadi. 0,-4. Di sini kan ada titik 0,-4. Substitusikan ke persamaan. Sehingga kan X-nya ada, Y-nya ada. Maka kita bisa cari A. Pokoknya di matematika ingat aja. Kalau misalkan sudah tinggal satu variabel, maka bisa kita cari. Tapi kayak ini kan ini ada Y, ada X, ada A, maka 3 variabel. Pada saat kita mau cari A, maka kita harus tahu Y-nya berapa, X-nya berapa. Ya. Nah, kita dapatkan di titik 0,-4 tadi. X-nya 0, Y-nya -4. Hitung. Sehingga -4 sama dengan -4A. Maka A-nya sama dengan 1. Kita lanjutkan lagi ke sini. Tadi kan kita nyari A dulu. Balik lagi ke sini. Berarti Y sama dengan 1 dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 4. Nah, karena A-nya 1, maka kita langsung hitung aja. Ya. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Gitu. Maka yang nomor 4, betul. 4 Oke. doang. Sehingga jawabannya yang D. Di soal ini boleh saja kalau mau coba ya, artinya di saat lupa rumusnya, mau nyoba boleh aja. Ini kan ada apa namanya -1,0 substitusikan ke sini. X-nya -1, hasilnya 0 enggak? Kalau hasilnya 0 berarti benar. Tapi harus dicek juga yang 4-nya. 4 substitusikan ke sini, hasilnya 0 enggak? Kalau 0 berarti benar. Terus ini 0,-4. Oh, sorry. Tadi substitusikan maksudnya Y-nya yang pertama ya. Kali ini kan -1,0 berarti Y-nya. Kalau Y-nya 0, kemudian faktorin hasilnya jadi X-nya -1 sama 4 apa enggak? Kalau yang ini baru nih 0,-4. X-nya substitusi hasilnya -4 apa enggak? Itu kalau dirasa lebih cepat boleh langsung substitusi. Makanya pahami langkah-langkah membuat grafik ini. Cara itu banyak. Tinggal nanti kalau sudah paham, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Mana yang dirasa lebih mudah? Apakah mengingat rumusnya ataukah dengan substitusi? Selama konsepnya benar, nggak masalah. Silakan di screenshot. Baik, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Nah, ini soal nomor 14. Saya Pulau Rahman. Oke, Man. Coba perhatikan di sini. Di sini ada parabola begini. Ini kan sudah dikasih tahu di pertemuan sebelumnya. Kalau terbuka ke atas, artinya A-nya apa? Kalau terbuka ke atas, A-nya gimana? Terbuka ke atas gini ya. Kalau terbuka ke atas, A-nya gimana? A-nya gimana ya? Lebih besar dari 0. Kalau Astagfirullah. dia A-nya positif, maka kurvanya itu akan terbuka ke atas. Kalau Oke. A-nya kurang dari 0, maka kurva itu akan terbuka ke bawah. Sehingga di soal nomor 14 ini, kita bisa mulai dari yang nomor 4 nih. Lihat, A-nya lebih besar dari 0, benar enggak? Benar. Ini emang terbuka kemana? Terbuka ke bawah. Ke bawah. Terbuka ke bawah. Ke A-nya lebih bawah. kecil dari 0. A-nya harusnya lebih kecil dari 0, maka nomor 4 ini salah. Nih, ini yang lengkapnya, perhatikan. Ini konsepnya ya. Pemahamannya dari sini. A lebih besar dari 0.
Ini semua tiga-tiganya A lebih besar dari 0. Jadi kalau kita cuma mau ngecek dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, lihat dari A-nya. A itu koefisien dari X kuadrat. Lihat ini gambarnya terbuka ke atas semua. Sedangkan kalau misalkan kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah semua. Tinggal perhatikan, pada saat terbuka ke atas ataupun ke bawah, ada 3 versi. Bisa memotong sumbu X di 2 titik, kayak gini. Kalau ini hubungannya nanti bisa berhubungan dengan diskriminannya. Diskriminannya lebih besar dari 0. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC tadi rumusnya. Kalau ini namanya menyinggung atau memotong sumbu X di 1 titik. Atau menyinggung biasanya disebutnya. Kalau menyinggung di 1 titik ini berarti diskriminannya 0. Sedangkan kalau tidak berpotongan dengan sumbu X, maka dia kurang dari 0. Ini juga sama. Ya, bedanya kan ini mah A-nya. Kalau diskriminannya lebih besar sama dengan kurang dari. Cari polanya agar kamu mudah mengingat konsep ini. Ya, karena sebetulnya hanya pertama ingat A-nya. A itu ada 2 versi. Lebih besar sama kurang dari. Udah tuh 1. Langkah kedua, ingat diskriminan. Diskriminan itu ada 3. Ada lebih besar, ada sama dengan, ada kurang dari. Udah, baik di A lebih besar, baik di A kurang dari, itu sama saja. Ini tuh memotong di 2 titik. Di A lebih besar. Di A kurang dari ini memotong 2 titik, maka diskriminannya lebih besar. Ini menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0. Ini tidak menyinggung dan tidak berpotongan, lihat. Maka diskriminannya kurang dari 0. Gitu. Ya. Sehingga yang D, balik lagi, yang D ini salah karena dia terbuka ke bawah. Harusnya A kurang dari 0. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 perhatikan. Di sini grafik itu melalui titik 0,0. Ini kan 0 di sini nih. Kalau melalui 0,0 gini, ini artinya dia itu C-nya sama dengan 0. Baru dikasih contoh. Misalkan persamaannya, mana nih nggak ada. Berarti baru dibuat dulu aja nih. Misalkan gini. Ini kan udah jelas berarti negatif X kuadrat. Negatif X kuadrat. Ya kan? Misalkan di sini ditambah 6X. So, berarti pada saat kita jadikan Y-nya sama dengan 0, ini kan kita faktorkan. Cara faktorinnya kalau C-nya nggak ada kan keluarin aja X-nya gitu. X sama X dikali negatif X ditambah 6. Atau boleh ini negatif X, nggak masalah. Sehingga X ini kan hasilnya 0. Pada saat Y-nya sama dengan 0, ini X yang pertama 0. Gitu. Jadi 0,0, maka di sini 0,0. Gitu. Kemudian yang ini negatif X ditambah 6. Berarti X-nya berapa yang ini? Negatif. Positif 6. Positif 6. Kan negatif X sama dengan negatif 6. X sama dengan 6 gitu kan? Nah, anggaplah ini 6. Misalkan kita kan nggak tahu. Di soalnya kan nggak dikasih tahu ini angkanya berapa gitu ya. Nah, anggap ini 6. Berarti kan gini. Pada saat di sini ada angkanya, nggak mungkin dia melalui 0,0. Jadi kan bisa jadi di sini, bisa jadi di sini gitu ya. Jadi dia akan melalui 0 itu pada saat C-nya atau konstantanya itu 0. Jelas ya? Sehingga yang nomor 3 betul. Kemudian yang nomor 2 itu kita gunakan yang ini tadi pemahaman konsep ini. Dia melalui 2 titik berarti diskriminannya akan lebih besar dari 0. Ya, sehingga nih, kita Parodi tulis di sini nih. Parodi nggak hapus tapi ya. Lihat. Diskriminan lebih besar dari 0. Rumus diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Kalau 4AC-nya kita pindah ke kanan, maka menjadi B kuadrat lebih besar dari 4AC. Yang ini nih.
Ya, sehingga yang nomor 2 benar. Nah, terakhir yang nomor 1, B lebih besar dari 0. Lihat aja tadi yang baru dicontohkan. Ini baru dihilangin dulu yang diskriminan. Nah, yang baru dicontohkan tadi nih, lihat. Pada saat ini kan B-nya, A-nya negatif 1, berarti B-nya 6, C-nya 0 kan gitu. Pada saat B-nya positif, maka dia gambarnya ke sini. Beda halnya kalau persamaan ini baru dibuat jadi misalkan gini. Negatif X kuadrat dikurang 6X. Nah, maka pemfaktorannya menjadi boleh keluarin negatif X-nya atau boleh keluarin X, nggak masalah. Negatif X, di sini berarti X, di sini berarti ditambah 6 gitu. Ya, kalau kita faktorin kan gini. Maka X-nya sama dengan 0, dia tetap melalui 0,0 ini. Tetapi X yang satunya lagi negatif 6, maka dia akan berada di sini. Jadi parabolanya tuh kalau digambar, jadi ke sini, kebalikannya. Ah, gitu. Paham nggak? Paham. Jadi kalau B-nya positif, dia gambarnya ke sumbu X positif. Kalau B-nya negatif, maka dia ke sumbu X negatif. Itu. Oke. Jadi yang nomor 1 betul juga ya. Bisa baru disebutkan gini. Karena absis parabola pada sumbu X positif, maka B-nya lebih besar dari 0. Oke. Ini yang tadi baru dicontohkan. Kalau ini pakai 3X, kalau tadi pakai 6X. Boleh aja, sama saja. Ya. Tuh, ini boleh difaktorkan X-nya, boleh yang dikeluarin negatif X-nya. Tapi hasilnya sama. X-nya 0 atau X-nya positif 3. Ini juga X-nya 0 atau X-nya 3. Paham ya? Jawabannya yang A. So, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Bagian mana? Udah ya? Sid Sidki mana Sidki mukanya ini? Baik, kita lanjutkan ke soal yang terakhir di paket ini. Oke, silakan dicek soalnya. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah P sama dengan 0. Dengan X1 dan X2 kedua-duanya tidak sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2, X1 dikali X2 dan X1 kuadrat, X2 kuadrat merupakan 3 suku pertama barisan aritmatika, maka nilai P. Kita pernah bahas di soal sebelumnya, kalau ada persamaan kuadrat, di sini tidak diketahui salah satunya apakah C-nya, apakah B-nya, apakah A-nya. Maka salah satu caranya bisa gunakan apa? Ada yang ingat nggak?
Penggunaan rumusnya yang mana? Masih ingat gak? Ada yang ingat? Almer belum dinyalain audionya. Ada yang ingat gak? Hmm, selain faktor Tat. Ya, kan mau difaktorin kita nggak tahu coba berapa kali berapa hasilnya jadi P. Kan nggak bisa. Iya, Kecuali di sini angka baru bisa kita faktorin kan gitu. di ini aja Tat. Nih baru dikasih kisi-kisi nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sok. X1 ditambah X2 itu akan sama dengan negatif B per A. Jadi pakai yang ini. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, itu tuh nanti bisa sekalian cek lagi di soal nomor 9. Nah, kita sebelumnya bahas di soal nomor 9. Nomor 9 juga gini, kebetulan sama lagi P ujungnya. Ya, itulah fungsinya harus diulang kembali biar dapat soal berikutnya itu udah tahu oh ini karena tidak diketahui berarti kita gunakan yang ini. Kita gunakan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Tentu tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah pernah kita bahas. Kita lihat di sini. Kalau di sini berarti X1 ditambah X2 sama dengan apa? Sidki, coba Sidki. Sidki. Min 3/1. X1 ditambah X2 sama dengan? Itu tambah X2 sama dengan apa nih? 1. Negatif 1 tambah per 3. Negatif B per A. A-nya kan 1, B-nya 3, C-nya P. Ya. Berarti negatif 3/1. Iya, negatif 3/1 itu berapa? Negatif 3. Berarti X1 ditambah X2-nya negatif 3. X1 kali X2-nya, Sidki. 1/1. 1/1 dari mana? X1 kali X2 itu C per A. Di sini C-nya P, A-nya 1. Berarti P/1. Ya, berarti P. X1 kali X2-nya P. Ya. Nah, lihat. Ini P di sini kalau misalkan dia bukan variabel, dia itu angka. Karena dia konstanta, kan gitu. Jadi jangan lihat koefisiennya. Nah, sekarang lihat di sini. Disebutkan di soal. X1 tambah X2, X1 kali X2, dan X1 kuadrat X2 kuadrat merupakan 3 suku pertama barisan aritmatika. Jadi ini negatif 3, P berikutnya itu adalah barisan aritmatika. Kita tahu barisan aritmatika itu yang ditambah dengan angka yang sama. Nah, di sini ditanya, berapa nilai P-nya? Oke, berarti kita harus tahu dulu. Ini kan suku pertamanya udah ada negatif 3. Suku keduanya ada P. Suku ketiganya ini X1 kuadrat, X2 kuadrat. Ini kita punyanya X1, X2. Sedangkan ini X1 kuadrat, X2 kuadrat. Artinya ini sama saja dengan P kuadrat. Ya. Nah, pahami di barisan aritmatika kalau kita jabarkan gini nih. X1 tambah X2. Yang ini tadi X1 kali X2. Yang ini X1 kuadrat, X2 kuadrat. Yang ini. Gitu kan? Nah, di aritmatika itu contoh, coba Arkan. Arkan, Yuk. coba kasih contoh ke Pak Rudi barisan aritmatika sebutkan 3 angka
yang membentuk pola barisan aritmatika? Lupa, Tat. Barisan aritmatika itu yang ditambah dengan angka yang sama. Ah, Kamu mau mulai dari angka berapa terserah, tambahin dengan angka yang sama. 4. 4. Terus Terus 8. terus Berarti 16. 16 dari mana? 12. 12. Kamu mah tadi dikali 2, itu mah geometri. Ini 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12 gitu kan? Ayo. Nah, di aritmatika ini ada berlaku seperti ini. Ini kan U1. Anggap deh ini U1, ini U2, ini U3. Coba Arkan jumlahkan U1 dengan U3. Jumlahkan 16. berapa? 16. 16. Nah, ini 8 kalikan dengan 2 berapa? 16. Nah, Hamid. Ustaz. Coba baru diminta Hamid buat angka barisan aritmatika. Terserah. Iya, terserah. 2, 2, 4, 4, 6, 6. Coba 2 tambah 6, 8. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Ya, artinya gini, boleh di aritmatika itu ada U1 ditambah U3 itu akan sama dengan 2 kali U2. 2 kali U2. Gitu maksudnya. Ya, paham nggak? Oh iya, iya. Ya, sehingga ini kan tadi U1-nya X1 ditambah X2 ini negatif 3. Ya kan? Berarti negatif 3 ditambah dengan P kuadrat akan sama dengan 2P. Paham nggak? Paham. Nah, kalau udah seperti ini kan tinggal cari dengan persamaan kuadrat. Tinggal susun aja ini P kuadrat. Loh, kok hilang? P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Gitu? Faktorin. Berarti P sama dengan P sama dengan berapa? negatif 3 plus 1. Negatif 3 ditambah 1 gitu ya. Berarti P-nya bisa negatif 1. Bisa juga P-nya 3. Oh, ini kok X. Parodi belum ganti kayaknya. Ini harusnya P. Ya. Nah, sehingga kebetulan di soal ini dua-duanya ada. Negatif 1 ada. 3 juga ada. Ya. Maka kita perlu cek. Kalau misalkan X-nya sama dengan negatif 1, nah kita harus cek diskriminan untuk mengetahui dia itu bilangan real atau bilangan imajiner. Yang kita ambil tentu yang bilangan real. Ya, karena kan ini mulainya dari negatif 3. Jadi 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 1 hitung. Ini 13. Nah, karena dia positif, maka dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu dia bilangan real. Sedangkan pada saat X-nya sama dengan 3, kita substitusi ke diskriminan. Ini jawabannya negatif. Kalau negatif itu berarti imajiner. Nah, ini kita mulai dari negatif 3. Angkanya kan ke imajiner. Jadi yang 3 tidak. Maka jawabannya yang B. Gitu. Silakan, ada yang ditanyakan tidak? Yang 2U2 itu buat nyari suku tengah. Buat nyari suku tengah enggak? Ini kan kita ada 3 suku yang diketahui.
Kalau ada 3 suku yang diketahui, di aritmatika itu akan berlaku U1 ditambah U3 itu akan sama dengan 2 kali U2. Kita nggak nyari suku tengah. Kita mau nyari P. Oh, iya iya Karena di iya. sini kan yang diketahuinya negatif 3 P sama P kuadrat. Dengan menggunakan konsep ini, maka akan jadi seperti ini. Maka Hmm, kita dapatlah P-nya. Gitu. Coba nih, P-nya tadi berapa? Negatif 1 ya? Berarti angkanya itu negatif 3, terus 1, negatif 1. negatif 1, terus 1, 1. Coba negatif 3 ke sini ditambah berapa? 2, Tambah 2. Negatif 1 tambah 2. 2, yaitu. Berarti kan barisan aritmatika. Oke. Ya. Walaupun yang ini juga kalau disubstitusi, sebenarnya ke sini akan jadi barisan aritmatika juga. Ini kan negatif 3. Terus P-nya 3. Habis itu 3 kuadrat berarti 9. Sok, dari sini ke sini kan berarti tambah 6. Ini juga tambah 6. Gitu. Ya kan? Oke. Cukup ya? Oke, untuk paket 3 alhamdulillah kita selesai. Kita lanjutkan ke paket 4-nya. Silahkan dibuka di halaman 95. Kita akan belajar tentang himpunan garis dan sudut. Pak Rudi ganti PowerPoint dulu. Oke, silakan dilihat. Ini masih soal yang mudah. Di situ disebutkan diketahui P sama dengan A, B, C, D, F, G, H. Kemudian Q dan R-nya bisa lihat di layar. Yang ditanya P ini apa namanya? Saya Saiful Rahman. Ini namanya apa? Gabungan Gabungan. Ya, yang ini irisan irisan tuh maksudnya apa? yang ada di kedua himpunan. Ya, yang ada di kedua himpunan. Nah, kalau digabung mah gampang ya, tinggal digabung saja. Nih P gabungan R. P gabungan R berarti apa? Saiful Rahman. Hah? P gabungan R-nya apa ini? A B C D E F G H. A, B, C, Iya ya. D, E, F, G, H. Karena ini B, ini C, itu E, G, H. Ada semua di P ya. Berarti P gabungan R ya sama aja. A, B, C, D, F, G, H gitu ya. Q irisan R. C, C doang. E C sama G. sama G. C sama G. C Jadi sama
irisannya C sama G. Nah, lihat di sini ada P gabungan R dikurang Q irisan R. Kalau dikurang berarti diambil. Fokusnya ke yang sama, yang ada di sini nih. Yang ada di irisan ini C, berarti ini kita coret. Karena dikurangi, kan gitu. ADB AB Nah, misalnya ABD ini coret. F Ya, ini juga coret gitu ya. Sehingga tinggal A, B, D, E, F, H. Maka jawabannya yang mana tuh? C. Yang C, gitu. Coba misalkan, ini mah misalkan aja. Misalkan di sini C, G, I. Berarti kalau dikurang gimana? Gimana jawabannya? ABCD EFH. Sama aja ya, karena si I-nya nggak ada di sini. Jadi kalau dikurang tuh tinggal ambil bagian yang adanya saja. Gitu ya. Jelas? Gampang yang ini ya. Alhamdulillah. Oke, soal berikutnya. Silakan di screenshot dulu. Berikutnya yang nomor 2, ini yang biasanya pada agak bingung. Nih kalau udah ada yang kayak gini nih. Ada gambarnya ya. Ini lihat, baru dijawab yang nomor 1 dulu. Karena ini kan 4 pernyataan berarti harus kita cek. Pertama di sini ada A. Kalau kita pecahkan. Di gambar itu ada A, ada B itu yang lingkaran. Kemudian yang C itu yang persegi kan gitu. B dikurang A irisan A gabungan C. Kalau A gabungan C berarti kan kayak gini. Nih sama aja nih A dengan C nih. Itu A gabungan C, ya kan? Ini dengan ini semuanya berarti ini adalah A gabungan C. Kemudian B-nya nih, B yang ini dikurangi dengan ini. Maka kalau kita anggap si B ini himpunan awalnya, kita buat pool. Setelah kita kurangi, ya kita kurangi. Nah, sehingga kan akan menjadi seperti ini. Pada saat dikurangi dengan A gabungan C. Maka pernyataan 1 benar apa enggak? Benar. Benar. Pernyataan yang kedua, coba. Pernyataan kedua baru diminta coba gambar deh. Di layar tuh, coba. Di bagian kosong silakan. Semuanya bikin aja coba. Tuh beda-beda nanti Pak Rudi bisa lihat itu tulisan siapa, gambar siapa. A irisan B irisan C. Susah ya gambarnya. Ya udah, lihat aja sini. A irisan B, ingat tadi irisan itu apa? Yang sama. Yang sama. A ini yang kotak, B ini yang lingkaran. Bentuknya mah harus kayak gini posisinya ya. A irisan B, berarti kita buat ini A, ini B, yang beririsan di area mana? Di dalam. Nah, irisannya yang Pak Rudi buat warna orange ya. Nah, karena keterbatasan Pak Rudi dalam membuat ininya, ini Pak Rudi masih belum bisa. Ini kan lingkaran. Ini ada lebihnya. Pokoknya harusnya ngikutin lingkaran. Nah, yang dimaksud A irisan B itu ini, yang tengah-tengahnya. Jadi kalau cuma A irisan B, maka jawabannya ini. Tapi di sini ada irisan C. Ya. Maka lihat posisi C-nya kan di sini. Posisi C-nya di sini. Kita simpan. Masukkan lagi ke sini C-nya. Nah, berarti kan yang keambil yang ininya aja. Yang Pak Rudi warna biru kan. Sehingga yang nomor 2 itu jawabannya harusnya gambarnya seperti ini. Kalau A irisan B irisan C. Ini Pak Rudi hilangin yang orange-nya. Harusnya gini. Ya, gambarnya maka seperti ini kalau yang 2. Sehingga yang 2 salah. Paham gak nih? Paham. Oke ya. Sehingga yang 2 salah. Jangan merasa ini lagi apa wah ini ribet harus gambar gini ya. Ini kan Pak Rudi karena ada
kecanggihan teknologi ya perlu dimanfaatkan biar kebayang. Kalau kamu malah tinggal ini aja buat gitu pakai tangan, lihat di bagian mana yang menjadi maksud dari pernyataan ini. Sekarang B dikurangi C. Kita lihat nih Parodi hilangkan yang ini nih. Kamu fokus ke sini. B dikurangi C. Ingat B itu yang ini dikurangi dengan C. Berarti C kotak. Sekotak ini diambil berarti. Kalau Parodi buat B-nya biru diambil. Nah, ini berarti yang ini kita kurangi sehingga tersisa ini doang. Jadi kalau B dikurangi C, maka gini jawabannya. Dikurangi lagi oleh A. A kan yang kotak ini nih, yang persegi panjang. Maka kita ambil yang persegi panjangnya. Kita ambil ke sini, maka jawabannya seperti ini. Benar. Yang pernyataan 3 betul. Kalau pernyataan 2 salah, sebenarnya di sini ada bisa kita ini ya. Udah langsung Amati jawaban. kalau ada soal-soal kayak gini tuh nih. Ini nomor 2-nya salah. Ini kan Satu lihat, benar. nggak ada 1 dengan 4. Gitu kan. 1, yang ada juga 1, 2, 3. Kalau yang nomor 2-nya benar, 2-nya benar saja, nomor 1-nya salah, berarti kemungkinannya bisa jadi ini. Yang 2 dan 4 gitu kan. Ini ada strategi sebenarnya, sok deh dipahami. 1, 2, 3 saja yang benar. Sehingga pada saat antum pede, wah jawab nomor 1. Nomor 1 salah. Berarti A dan B udah jelas ini bukan jawabannya kan gitu. A, B sama E itu udah bukan jawaban. Gitu. Silakan nanti diperhatikan lagi untuk soal-soal yang tipe ini. Kalau ternyata nanti masih muncul, karena kan kita nggak tahu nih. Tahun ini kan versi baru soalnya. Oke, kita lihat yang D, yang nomor 4. Kita kan lagi belajar ini, mah biar tahu. A irisan B. A irisan B itu berarti yang tadi ya udah kita sempat singgung yang A irisan B nih. Nah, yang ini kan. Yang A irisan B. Tadi waktu kita bahas yang nomor pernyataan kedua tuh. A irisan B. Dikurangi dengan C. Nah, ini kan C-nya. Kita kurangi dengan ini. Kita substitusi ke sini. Maka dikurangi dengan C. Sehingga yang ini kita hilangkan nih. Karena dikurangi. Jadi jawabannya ini saja. Benar. Ini pernyataan yang keempat. Kok benar? Salah. Sozim. Ya. Sehingga jawabannya yang C. B. ya, B. 1 dan 3. Sok di screenshot. Ini yang nomor 1 tuh kayak gini, nomor 2 juga kayak nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini sama yang nomor 4 yang ini. Bentukannya. Jelas? Jelas. Oke, soal berikutnya yang nomor 3. Dalam sebuah panti asuhan terdapat 60 anak. Nih Pak Rudi kalau gambarkan seperti ini ya. Ini 60 totalnya, kemudian ada yang suka nasi goreng, ada yang suka bakso. Mereka ada yang gemar makan bakso, nasi goreng, dan ada yang gemar keduanya. Perbandingan antara yang hanya suka bakso, ini perbandingan baksonya dan nasi goreng, berarti baksonya di sini berapa? 1 ya. Perbandingannya bakso 1, nasi goreng 3. Nah, jika ada 20 anak yang gemar keduanya, kedua makanan tersebut, maka jumlah anak yang makan nasi goreng saja. Oke, kita sudah bahas tentang perbandingan di paket sebelumnya, sehingga tinggal kita praktekkan aja di sini. Yang harus diperhatikan untuk soal-soal himpunan, Pak Rudi pernah bahas di kelas. Kebetulan kan kamu Pak Rudi yang ajar di kelas nih. Misalkan Pak Rudi kasih gambaran lagi biar kebayang. Misalkan ada yang suka bakso. Yang suka bakso itu di sini misalkan Hamid. Hamid suka bakso nggak, Hamid? Kurang. Kurang. Oh, nggak jadi berarti. Ya Hamid mah nggak suka bakso.
Si Hawid mah sukanya Tante So meren ya, nggak suka Mbak So. Nah, Gila. Almer suka bakso nggak, Mer? Suka. Nah, misalkan Almer ini suka bakso. Saya Pulau Rahman suka bakso nggak? Suka semuanya. Woi, suka semuanya. Oke. Arkan, Nggak tahu, Tat. kamu nggak tahu suka bakso apa enggak? suka. Ini biar kita jadikan gambaran. Suka. Oke, kalau suka nggak apa-apa. Nih, Arkan. Kita kasih biar kebayang aja. Abdul Hamid, Saiful Rahman, Almer, Sidki. Suka bakso nggak, Sidki? Sidki, Ya, suka bakso nggak? Mbak. Suka. Nih, si Sidki. Oke. Sekarang yang nasi goreng. Nasi goreng. Tadi teh si Abdul Hamid tadi teh ya? Apa? Hamid suka nasi goreng nggak, Mid? Suka. Suka. Almer suka nasi goreng nggak? banget. Hah? Suka banget. Suka banget. Saya Pulau Rahman Eh, suka keduanya tadi. Arkan? Mbak. Enggak. Suka. Oh, suka. Sidki? Iya, iya. Oh, enggak aja deh Sidki. Nah, sini Sidki. Oke. Nih, ada di sini Pak Rudi, misalkan di sini Pak Rudi nih. Pak Rudi. Pak Rudi suka nasi goreng. Ceritanya ini mah. Sebenarnya mah enggak. Karena berminyak. Ida. Kita hitung. Di sini yang bakso ada berapa orang? 4. Yang bakso ada berapa orang? 4 ya. 4. Yang ini nasi goreng ada berapa? 6. Ada 6. Oke. Kalau misalkan kamu ditanya berapa jumlah orang, maka jangan sampai kamu jumlahkan ini. Yang suka bakso, kalau kan ditanya nih, yang suka bakso ada berapa? Ada 4 orang kan? Yang suka nasi goreng ada berapa? Ada 6 orang. Artinya untuk soal-soal himpunan, kalau misalkan berbicara, ada yang suka bakso 4 orang, itu artinya bisa jadi dia suka yang lain. Kecuali bahasanya hanya suka bakso. Kalau dia bahasanya hanya suka bakso, maka itu 4-nya tuh cuma suka bakso saja. Hanya suka nasi goreng, maka si 6 orang ini hanya suka nasi goreng saja. Kalau kita jumlahkan jadi 10, betul. Tetapi di sini ada yang suka bakso, ada yang suka nasi goreng. Ini kan ada yang suka keduanya. Sehingga yang suka keduanya ada berapa orang? 1, 2, 4. 1, 2, ada 4 orang yang suka keduanya. Sehingga yang suka bakso saja ada berapa orang? 4 juga. Yang suka bakso saja. Oh, bakso saja. Yang ini kan 4 orang tuh berarti dia suka bakso, suka nasi goreng. Dia hanya suka bakso. Nggak ada ini. Karena semua yang suka bakso di sini suka nasi goreng juga. Iya. Jadi yang suka bakso sajanya nggak ada. Paham nggak? Paham. Yang suka nasi gorengnya saja. Yang suka nasi gorengnya saja ada berapa? 2. 2. Nih. Ya. Jadi kalau mau kita jumlahkan, itu ngejumlahin tuh yang hanya suka bakso saja, 0 orang. Nih. Kita jumlahkan dengan yang hanya suka nasi goreng saja, ada 2 orang. Kita jumlahkan dengan yang suka keduanya, ada 4 orang. Maka jumlahnya 6 orang. Itu sesuai jumlah kita lihat di Zoom. Itu ada jumlahnya 6 orang. Ya. Maka jangan sekali-kali menjumlahkan, langsung jumlahin angkanya di situ. Jadi harus dikurang dulu dengan yang suka keduanya. Paham?
seandainya Paru dicoret nih, ini siapa tadi teh si Almer ya. Ceritanya si Almer nggak suka bakso. Ceritanya. Maka di sini kan cuman 3 ya. Waduh, no bad. Salah, bukan di sini. Paru dicoret yang di sini nih. Ya, yang dicoretnya yang di sini. Ya, maka di sini yang hanya baksonya itu 1 orang saja. Sedangkan yang suka keduanya kan kita kurangi, berarti ada 3. Ya, ditambah 3. Gitu. Ya nggak? Ya. Ya. Yang ini berarti tadi tinggal 5 ya. 5 dikurang yang suka keduanya. Yang suka keduanya tadi, yang suka keduanya 3, yang ini berarti tinggal berapa tadi? Nah, kita praktekin sini aja deh coret-coretannya. Enggak 3. enak ya. Oke, kita lihat ke soal. Tuh udah dapat konsepnya ya. Pokoknya gitu. Lihat nih. Di sini yang suka gemar keduanya kan ada 20. Justru berarti yang 20 ini kita tulis di tengah kan gini ya. Kita kan belum tahu yang suka nasi goreng ini, kita belum tahu berapa. Maka kita misalkan. Kita misalkan yang suka nasi goreng, misalkan P, berarti P harus dikurang 20. Kenapa dikurang 20? Paham nggak? Paham. Tadi ya, dia yang suka nasi goreng itu bukan suka hanya nasi goreng. Jadi bisa jadi dia suka nasi goreng, suka bakso juga. Makanya harus dikurang dulu dengan yang keduanya. Oke? Maka nanti akan tersisa yang hanya suka nasi goreng. Misalkan yang bakso kita misalkan sebagai Ki, maka yang ini Ki dikurang 20. Paham? Nah, tadi kalau kita jumlahin, yang ini kita jumlah dengan yang ini, kita jumlah dengan yang ini, harus jadi berapa? 1:3. Harus jadi berapa? 60. 60, ini kan ada 60. jumlahnya. Maka P dikurangi 20 ditambah 20 ditambah Q dikurang 20 sama dengan 60. Oke? Berikutnya kita hitung aja, ini negatif 20 kan bisa dicoret nih. Coret. Sehingga P ditambah Q ini pindahin ke ruas kanan. Jadi apa? Q-min 20. P ditambah Q sama dengan, ini negatif 20-nya pindahin. Oh iya. P tambah Q sama dengan 80. 80. Paham? Ini anggap jadi persamaan yang pertama. Persamaan yang keduanya, lihat tadi perbandingan bakso dengan Nasgor. bakso tadi kan ini yang Q dikurang 20 ya. Nasi goreng yang P dikurang 20. Bakso tadi perbandingannya berapa? 1. Bakso perbandingannya 1, ini perbandingannya 3. Sehingga kalau Paru ditulisnya P dikurang 20 per Q dikurang 20 akan sama dengan 3 berbanding 1. Kalau mau sesuai ini 1:3 berarti kita nulisnya ini. Q-nya di atas, Q dikurang 20 per P dikurang 20 gitu ya. Paham nggak? Kali silang Paham. aja. Ini P dikurang 20 kali 1 kan tetap sama. Terus Q dikurang 20 kalikan dengan 3 ya berarti 3Q dikurang 3 dikali 60. 60. Ya nggak? Sehingga kalau kita pindahkan 3Q-nya ke kiri berarti P dikurang 3Q sama dengan negatif 40. Ini ada 2 persamaan, maka kita bisa tahu P-nya berapa, Q-nya Eliminasi. berapa. Ya, eliminasi. Ya, karena ini P-nya udah sama, ini yang ditanya apa? Nasi goreng. Nasi goreng berarti yang P kan? Iya. Nah, kalau ini, kalau mau kita eliminasi langsung, kita akan dapatnya Q. Ya, Kecuali ini kita kali dulu. berarti Ya. Q. Ya, kalau mau langsung dapat Q, kalikan dulu. Nah, di sini yang baru disiapin ini dikurangi dulu. Berarti negatif 4Q sama dengan negatif 120. Maka Q-nya 30. Substitusi. Ya. Jadi P-nya 50.
Kalau Q-nya 30, maka P-nya 50. 50 ini dia yang suka nasi goreng dan yang suka keduanya gitu kan. Sehingga harus dikurangi dulu. Yang Iya, nasi goreng itu 30. P dikurang 20. Maka 30. gitu. Oke. Paham nggak? Paham. Paham. Nah, ini boleh kalau mau eliminasi substitusi ya. Ini boleh juga langsung kamu kalikan dulu. Di sini kali 1, di sini kali 3. Sehingga nanti Oh antum iya. bakalan langsung dapat nilai P-nya. Nggak perlu eliminasi substitusi lagi. Eliminasi saja. Cuma nambahinnya di sini. Ya. Sehingga ini tetap P dikurang 3Q sama dengan negatif 40. Yang ininya 3P ditambah 3Q sama dengan 8 kali 3, 240. Nah, ini berarti dikurang apa ditambah? Ditambah. Tambah. P ditambah 3P berarti 4P. Negatif 40 ditambah 240 berarti 200. 200. maka P-nya 200 5. bagi 4. 50. 50. 50. Paham ya? Wih. Sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jadi kalau mau langsung eliminasi dan mau langsung dapat nilai P, maka yang harus disamakan koefisien dari Q-nya. Oke? Oke. Itu ya. Cara Ya. cara biar bisa bedain eliminasinya itu plus atau jadi ditambah atau Ditambah dikurang atau tuh. dikurang, Mak, lihat aja kita mau eliminasi mana. Contoh di sini mau eliminasi yang mana. Ini kan berarti yang mau dieliminasi yang P kan? Nah, Ya kalau misalkan kita tambah, di soal ini kita tambah. P ditambah P apa? 2P kan? iya, Sedangkan ini negatif 3Q ditambah Q. Berarti negatif 2Q. Nggak ada yang kita eliminasi. negatif. Ya berarti nggak ada yang kita Iya. eliminasi. Jadi lihat, Oke. Almer tuh gini, eliminasi itu kita lihat, oh ini yang udah sama P. Gimana caranya P ini bisa hilang? Ditambah apa dikurang? Jadi lihatnya di situ. Kita harus lihat dulu kondisi soalnya. Tergantung soalnya ya. Misalkan di sini P-nya gini. Yang ini P, yang ini negatif P misalkan. Negatif P ditambah Q. Ya ini udah nggak dikurang lagi. Karena P dikurang negatif P, maka akan jadi 2P kan? Paham nggak? Paham. Maka kita harus kurang. Maka harus kita tambah. P ditambah negatif P 0 gitu. Oke. Jadi lihat yang sama variabelnya. Setelah itu dia tuh akan menjadi 0 pada saat apa? Ditambah atau dikurang. Oke? Oke. Oke. Sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjut Alhamdulillah. lagi di pertemuan berikutnya. Silakan dinyalakan videonya, kita foto dulu. Terima kasih. Yuk, 1, 2, 3. Gayanya yang benar ini mau baru dijadiin thumbnail. Jangan yang aneh-aneh. Sidki mana Sidki? Sidki. Sidki. Mana? Mana itu backgroundnya tadi udah pakai background? Kalau pakai background menghilang. Deketan atau Sidkinya deketan? Ya, jawab. Ya udah nggak usah pakai background lah, nggak usah pakai background. Oke, yuk. 1, 2. Terakhir. 1, 2. Oke. Gitu dulu aja Ribut ya. arkan. Oke, gitu dulu aja. Jangan lupa video pembahasan dicek.
Hasil analisis TO juga silahkan dilihat ya, agar tahu di situ kelemahan kamu di bagian mana ya. Pak Rudi akhiri dan Pak Rudi doakan tentu mudah-mudahan kalian semua bisa lolos SNBT nanti ya dan bisa masuk perguruan Amin ya Allah. harapan masing-masing. Pak Rudi cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.